Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sudah lama saya tidak on cam, jadi ini kebetulan sedang nggak ada pekerjaan, pekerjaan sedang agak free, jadi saya kembali memutuskan untuk on cam. Sebelumnya terima kasih bagi teman-teman yang nonton video-video sebelumnya, dan alhamdulillah ya di video-video sebelumnya itu view jumlah penonton lumayan banyak, bahkan sampai ada yang nyampe 8.000, dan mudah-mudahan di video-video berikutnya yang nonton semakin banyak, sehingga kedepannya kalau saya on cam kayak gini semakin rasa semangat itu terjaga untuk berasumsi mengenai persepak bolaan di Indonesia. Nah, kembali kepada video utama teman-teman semua, bahwa dunia sepak bola sedang heboh-hebohnya, terutama di Indonesia ya, mengenai perkembangan. Kalau Liga 2, Liga 3 sudah pasti itu masih bergulir perkembangannya, tapi kita nyebrang ke Liga 1. Di Google Trend dan di Twitter sempat menjadi trending, yaitu adalah pindahnya Rezardi Hehanussa ke Persib Bandung. Jadi di putaran kedua ini ya, artinya Rezardi pindah ke Persib. Dan kita ketahui, dan saya sangat mengikuti sekali, bahwa Rezardi, ya kita sebut ya bule ya, jadi sebutannya itu bule. Jadi si bule ini adalah emang asli putra daerah Jakarta, dia anak Jakarta asli, sehingga dia memperkuat Persija. Ketika dia memperkuat Persija, dan nama dia pun juga naik ya, artinya Persija yang membesarkan namanya. Waktu itu Teko masuk, yang menjadi pemain inti di Persija, sehingga membawa Persija menjadi kampiun juara Liga Indonesia di tahun 2000 berapa ya? 2018, sebelum Bali United. Nah, saat ini menjadi heboh adalah dia pindah ke Persib Bandung, yang dimana Persib adalah klub rival dari Persija. Dan pada saat ini pun di klasmen, Persib sama Persija sangat bersaing ketat di peringkat 1 sama peringkat 2. Persib peringkat 1, Persija peringkat 2 dengan selisih 2 poin ya kalau salah itu. Tapi di sini Persib masih memiliki tabungan 1 pertandingan melawan Bayangkara yang masih sempat tertunda. Nah, jadi emang sih di sosial media rame bahwa perpindahan bule ini kan ada yang ya inilah menuai pro dan kontra. Ya, saya akui bahwa bule ini adalah salah satu pemain sangat bagus, bahkan saya pun sangat menyukai tipe permainannya, baik itu ketika di Persija ataupun di Timnas. Jadi ketika di Timnas itu kan dia main, ketika Luis Milla masuk ke Timnas, dia main, dipanggil, dan dia mengunci posisi di bek kiri. Dan bagusnya itu, Rezardi ini satu duet dengan Febri Haryadi, yang dimana Febri adalah pemain Persib. Jadi waktu itu ya, ketika Timnas main emang suasana agak adem karena ada Febri sama Rezardi. Jadi permainan ya di kiri itu sayapnya Febri, backnya Rezardi Hehanussa. Dan itu sangat klop, sangat bagus. Main di SEA Games, main di mana Asian Games, sampai ke perempat final ya, kalah sama UEA di adu penalti. Dan saat ini pindah ke Persib. Saya salah satu orang yang sangat kagum dengan kemampuan skillnya Rezardi, tapi di satu sisi saya agak sedikit sebel juga ketika ada video-video yang udah lama gitu ya, bahwa ketika Persija melawan Persib seakan ya ngeceng-ngecengin, tapi itu kan menjadi hal yang biasa dalam sepak bola. Jadi menjadi sebuah yang sangat panas. Tapi terlepas daripada itu, emang perpindahan pemain antara klub rival itu sudah hal yang biasa. Jadi bukan hanya saja bule ke Persija, tapi sering juga pemain Persib ke Persija, pemain Persija ke Persib. Kita ingat bahwa dulu pernah ada ketika awal-awal tahun 2013, 3 pemain Persija, Muhammad Nasuha, Tony Sucipto, sama Muhammad Ilham, terus Ali Yudin dari Persija pindah ke Persib, dan itu hal yang biasa. Terus habis itu yang bertahan adalah Tony Sucipto ya, Tony Sucipto bertahan sampai Persib dapat juara. Ali Yudin, Muhammad Nasuha, sama Ilham itu pindah. Habis itu ada juga, setelah itu kan Tony Sucipto
pindah juga ke Persija habis dari Persib ya, karena tidak mendapatkan jatah bermain, udah mulai tergeserkan, dia pindah ke Persija. Sampai saat ini Tony Sucipto masih di Persija. Itu sih, jadi hal-hal yang biasa. Ada juga Atep dari Persija ke Persib. Terus siapa lagi ya? Kalau Firman Utina enggak. Kalau Firman Utina dia emang sempat di Persija, tapi dia Firman Utina itu kan dari Sriwijaya. Terus ya itu sih ya, hal yang biasa. Jadi kita sebagai bobotoh ya jangan mempusingkan hal tersebut. Jadi tetap ketika yang namanya pemain profesional, ketika sudah dikontrak dengan klub yang meminta mengambilnya, maka ya si pemain itu akan profesional. Dia akan menyerahkan seluruh kekuatannya di klub baru tersebut, walaupun emang rival musuh bebuyutan. Dulu juga ada tuh dari Liverpool Michael Owen ke MU gitu kan. Terus ada juga Figo dari Madrid, dari Barca ke Madrid. Jadi hal yang biasa. Jadi kita bobotoh ya, saya sebagai bobotoh di sini ya kita enjoy aja, dan kita ketahui bahwa bola ini sangat bagus kualitasnya. Jadi hal yang sangat ya kita patut untuk terus melihat kemampuannya bola ini. Terus dan juga tapi hanya saja yang masih jadi pertanyaan, kok Persib bisa berani ngambil Bole? Karena Bole ini di satu sisi dia itu kita bisa sebut tidak terpakai oleh Thomas Doll. Dia baru main 4 kali di Persija musim ini, ditambah dia punya riwayat cedera cukup panjang. Bahkan sempat hampir 1 musim dia tidak bermain ya, seingatku itu. Kok bisa mau Persib ngambil? Dan juga ternyata Bole ini dia bukan free transfer, karena dia masih ada kontrak dengan Persija. Maka Persib ada sistem transfer, ini sudah dikonfirmasi oleh Pak Teddy Cahyono sebagai bos Persib. Jadi Persib bayar ke Persija untuk menebus Bole ini karena masih ada kontrak. Dan nggak nanggung-nanggung, dia dikontrak dengan kontrak 2 tahun. Jadi saat ini sesuatu yang sangat hal yang baru bagi persepak bola Indonesia. Biasanya kalau di Indonesia itu paling kontrak setahun ataupun setengah musim. Saat ini Persib udah mulai menggunakan jangka panjang. Sebelumnya adalah dari Suke Sato di kontrak 2 tahun ke depan. Ada juga Teja Pakualam di kontrak selama 4 tahun. Jadi jangka panjang. Nah, ini sangat mesti dipertahankan juga dalam hal persepak bolaan Indonesia ya. Jadi emang Luis Milla ini efeknya sangat bagus, dan kita ketahui bahwa Bole ini dia anak asuh Luis Milla juga. Jadi saat ini di Persib itu anak asuh Luis Milla ketika di timnas ada Rezardi, ada Febri, ada Ezra Walian di timnas SEA Games sama Asian Games. Ada satu pemain yang menjadi anak emas Luis Milla, itu pemain tengah, yaitu siapa pemain Madura itu? Aduh lupa namanya tuh. Pemain Madura United. Lupa. Zulfiandi. Bahkan waktu itu saya ingat Milla pernah memuji Zulfiandi bahwa dia sangat layak main di Eropa, pemain tengah. Tapi saat ini Zulfiandi gak tahu kenapa performansnya menurun, karena mungkin habis itu cedera panjang juga. Terus sih mengenai impor Persib yang sangat high pada 2 hari terakhir ini, dan Rezardi, Luis Milla sangat tahu betul kebutuhan tim saat ini, karena saat ini Persib sudah menjadi fokus utama adalah memburu gelar juara Liga Indonesia Liga 1. Fernando cedera, Ramai Rumakik cedera, jadi butuh pemain full back. Sebetulnya ada sih siapa seperti Erianto sama Bayu Fikri, tapi yang saya sayangkan Erianto kita belum pernah debut di Persib, dan saya pribadi sepatutnya Milla itu ngasih kesempatan kepada Erianto untuk memperlihatkan permainannya ya. Tapi dengan datangnya Bole ini emang posisi Erianto semakin susah banget ya. Ya, Erianto tuh pemain bagus, dia sebelumnya di Persiraja tapi belum mendapatkan menit bermain sampai saat ini. Kalau Bayu Fikri udah mending beberapa kali dapatkan menit bermain. Tuh mengenai
Ya kalau mengenai asumsi ataupun mengenai tren Persib Bandung pada 2 hari ini, dan Rezaldi sudah ada di Bandung untuk taken kontrak bersama Persib Bandung. Next match-nya itu Persib akan melawan PSIS di kandang PSIS Semarang. Dan juga PSIS saat ini sedang mulai naik juga, udah mulai konsisten juga, kemarin juga sempat menang. Dan mudah-mudahan ya kita disuguhkan kembali strategi bagus dari Luis Milla untuk tetap memperkokoh puncak klasmen. Terus untuk Persija, nah ini saat ini malah makin seru ya. Jadi ada 3 pelatih, Luis Milla, Thomas Doll, sama siapa? Tavares. 3 pelatih top Eropa yang menguasai Liga Indonesia, PSM di peringkat 3. Dan next match-nya juga Persija akan melawan Persikabo di Bogor. Dan ini kemungkinan menang ya, tapi ya kans Persija untuk menang sangat besar karena akan didukung oleh puluhan ribu Jackmania, dan Persija butuh kemenangan untuk merebut kembali puncak klasmen dari Persib Bandung. Nah, Persib Bandung saat ini main tandang ke PSIS, mau gak mau Persib juga mesti main all out, dan mudah-mudahan juga clean sheet, seenggaknya mendapat 1 poin, tapi lebih bagusnya itu mendapatkan 3 poin untuk bisa mempertahankan posisi puncak. Di sini Persikabo sudah susah menang juga, artinya Persikabo juga tetap akan ambisius untuk memenangkan pertandingan. Apalagi dia main di kota Bogor, walaupun statusnya sebagai tim tamu. Terus ada Persebaya. Persebaya kita hati-hati juga. Persebaya memberikan sinyal yang sangat bahaya dengan pemain barunya, ada Brown, ada siapa? Jose Valente, ada Paulo Victor. Itu main sangat bagus sekali Persebaya. Memberikan sinyal bahaya, 2 kali main, 2 kali cetak gol pemain barunya. Dan dia mendapatkan poin penuh dalam 2 pertandingan. Apalagi ketika melawan Persita dapat 5-0. Lawan Bayangkara dapat 1-2. Tapi ya Persebaya kan ditinggal sama Marcelino Ferdinand yang pergi ke Belgia. Tapi itu tidak akan mempengaruhi karena Aji Santoso sangat pintar untuk menggantikan pemain. Tidak akan berpengaruh ketika ada pemain inti yang tidak bisa main. Apalagi saat ini ada Zia Valente, pemain tengah yang sangat bagus skillnya. Terus ada apa? Arema ini saya bingung. Sangat susah mendapatkan kemenangan. 4 kali main, 4 kali kalah. Bahkan Arema pun juga ditolak main kemana-mana. Terakhir main melawan PSS kalah 2-0. Bahkan busnya Arema dilempari oleh oknum supporter PSS. Itu hal yang sangat goblok sekali sih. Apa bedanya ketika ada tragedi di Kanjuruhan dengan mereka melempari bus Arema? Sama-sama juga tuh, sesuatu yang sangat tidak positif. Tapi yang mudah-mudahan supporter semakin sadar akan sportivitas. Terus Arema juga akan melawan, Arema akan melawan Bali United, tapi untuk tempat belum diketahui di mananya. Saya belum dapat info di sosial media ataupun di berita-berita, tapi ini menjadi kesempatan juga Arema untuk bisa menang melawan Bali United, karena posisi Bali juga saat ini 3 kali main susah dapat kemenangan. Dan ketika Bali main sudah unggul jauh ataupun unggul semua ya, itu langsung bisa dikejar. Pokoknya Bali itu selalu sial di menit akhir. Lawan Persija udah unggul 2-0, kebobolan comeback 3-2, itu sangat dramatis, permainan sangat seru sekali saya lihat itu. Dan di akhir pertandingan, terus lawan PSM udah unggul 0-2, PSM bisa cetak gol di akhir-akhir pertandingan. Terus kemarin lawan Rans Nusantara 4-4, udah unggul 2 gol. Sempet juga ketiga 2 kali 3-2 sampai skornya 4-4. Ini Bali ini emang mesti hati-hati juga ya ketika bermain sudah unggul, dan ya itu ya sepak bola. Jadi Bali sama Arema saat ini posisinya sama-sama sedang terpuruk permainannya. Arema 4 kali kalah beruntun, Bali juga 3 kali tidak mendapatkan poin sempurna. Apalagi kan Bali ini kan main udah nggak di Bali, dia main home itu nanti di mana, di luar Bali kan. Tuh mengenai info-info terbaru mengenai persepak bola Indonesia, khususnya The Big Four, 4
gede ataupun big four ya, 4 klub besar di Indonesia. Itu sih, jadi kita diskusikan di kolom komentar. Kalau ada hal-hal yang tidak sepakat, kita diskusikan. Intinya untuk ini hanya untuk hiburan, berpendapat, opini. Kita akui bahwa bagaimanapun, sebapuk apapun sepak bola Indonesia, tetap saya itu sangat mencintai sepak bola Indonesia. Ya, yang bikin bapuk itu kan kebijakan PSSI-nya, wasitnya, dan sebagainya, supporternya juga. Itu sih. Sampai jumpa di video on cam berikutnya. Berasumsi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Dah.